Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Ampunaifi, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Peserta Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif secara daring yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI. Kali ini kita akan berdiskusi tentang pengawasan pemilu maupun pemilihan, khususnya pada subtopik metode pengawasan pemilu maupun pemilihan. Dalam melakukan aktivitas pengawasan pemilu, jajaran pengawas tentu didasarkan pada perencanaan yang sudah ditentukan oleh Bawaslu RI dan disampaikan sampai ke tingkat desa kelurahan secara berjenjang, sehingga pelaksanaan pengawasan ini memiliki acuan yang jelas berkaitan dengan alat kerja pengawasannya. Selanjutnya didasarkan pada hasil identifikasi kerawanan pada setiap tahapan, fokus pada pengawasan di setiap tahapan yang akan dilakukan pengawasan, selanjutnya hasil perencanaan pengawasannya. Dalam melakukan kegiatan pengawasan pemilu maupun pemilihan, itu Bawaslu didasarkan pada ketentuan regulasi yang mendasari pelaksanaan pemilihan maupun pemilu tersebut, mulai dari pengawasan rekrutmen sampai dengan penetapan hasil pemilunya. Nah, dalam melakukan pengawasan, secara metode pengawasan yang digunakan oleh jajaran pengawas pemilu di setiap tingkatan ada dua secara umum garis besarnya, yaitu pengawasan secara langsung atau secara tidak langsung. Yang secara langsung ini tujuannya adalah memastikan seluruh tahapan pelaksanaan pemilu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah digariskan melalui undang-undang maupun peraturan di bawahnya. Selanjutnya memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan, serta keabsahan dokumen yang menjadi objek pengawasan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, melakukan investigasi bila mana ada kegiatan yang diduga itu terdapat unsur pelanggaran. Yang kedua, analisis untuk menentukan apakah dari hasil pengawasan itu terdapat dugaan pelanggaran atau tidak. Jadi untuk metode pengawasan ini, kalau pengawasan langsung itu wajib dilakukan bila mana kejadian itu tidak bisa dilakukan secara analisis. Misal pada tahapan pendaftaran peserta pemilu atau pasangan calon kepala daerah, maka pengawas pemilu harus hadir langsung pada proses penyerahan berkas, kemudian meneliti dokumen syarat calon maupun syarat pencalonannya, sehingga aktivitas pelayanan pada tahapan pencalonan tersebut dapat dipastikan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kalau kemudian pengawasan tidak langsung melalui secara analisis, itu contoh misal bila mana Bawaslu maupun jajarannya melakukan aktivitas secara mandiri, yaitu dengan melakukan analisis pada tahapan pemutakhiran data pemilih. Oke, di sisi lain pada pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang mengharuskan petugas doklit itu mendatangi rumah per rumah masing-masing pemilih, itu harus langsung. Tapi ada yang tidak langsung, misal terkait dengan identifikasi kegandaan, identifikasi elemen data pemilih yang ini dirasa meragukan, baik dari elemen data usianya, NIK-nya, NKK-nya, alamat rumahnya, itu yang dilakukan secara analisis mandiri oleh jajaran Bawaslu, baik itu menggunakan software secara mandiri, misal atau menggunakan Excel, sehingga mengetahui ada orang yang kemudian usianya lebih dari 100 tahun masih masuk data pemilih. Yang ini yang kemudian nanti akan dilanjutkan pada tahapan investigasi, apakah memang benar demikian ada orang yang usia 100 tahun namun masih hidup sehingga layak menjadi pemilih, atau ini orang yang sebenarnya sudah meninggal namun masuk dalam data pemilih. Analisis berikutnya mungkin untuk mengidentifikasi potensi keberadaan pemilih yang tercatat lebih dari satu kali. Itu juga dilakukan melalui analisis, sehingga metode pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilu, pertama memang harus pengawasan langsung di beberapa tahapan tertentu, ada yang dilakukan secara analisis secara mandiri. Nah, untuk menentukan apakah harus langsung atau melalui analisis, maka jajaran pengawas pemilu dalam setiap pengawasan tahapan mengidentifikasikan terlebih dahulu potensi pelanggaran yang mungkin muncul pada setiap tahapan,
sehingga dapat menentukan mana yang harus menjadi fokus pengawasan kita untuk kemudian menyesuaikan dengan alat kerja pengawasan guna memandu jajaran pengawas ketika berada di lapangan dalam melakukan tugas pengawasan langsung. Contoh, misal pada proses tahapan pembentukan badan ad hoc KPU, PPK, PPS, dan seterusnya. Itu jajaran pengawas pemilu telah memfokuskan pengawasannya terkait dengan aktivitas jajaran KPU Kabupaten Kota yang memiliki kewenangan dalam proses rekrut itu, yaitu kepatuhan prosedurnya, kemudian peserta seleksi asal-usulnya apakah yang bersangkutan ini punya korelasi dengan partai politik atau simpatisan partai atau pernah jadi tim kampanye, kemudian adakah praktek KKN atau kemudian ketentuan instansi lain yang memang tidak membenarkan pegawainya untuk beraktivitas sebagai penyelenggara pemilu ad hoc di badan KPU. Dan yang terakhir, keabsahan dokumen persyaratan peserta seleksi badan ad hoc tersebut. Hingga dari fokus-fokus pengawasan itulah yang kemudian nanti jajaran pengawas pemilu akan melakukan treatment bagaimana upaya pencegahannya, bagaimana metode pengawasannya, agar apa yang sudah diidentifikasi sebagai berpotensi menjadi pelanggaran ini dapat diminimalkan oleh pengawas pemilu. Atau contoh yang lain lagi, pendaftaran peserta pemilu maupun peserta pemilihan. Contoh dalam konteks pemilihan kepala daerah, dalam proses partai politik memberikan dukungan, apakah terjadi ada mahar politik atau tidak. Kemudian keabsahan dokumen syarat pencalonan maupun syarat calon. Kemudian waktu penyerahan berkas persyaratan. Selanjutnya adalah kewajiban peserta bila mana yang bersangkutan dalam undang-undang diharuskan mengundurkan diri. Misal dalam konteks undang-undang pilkada ada aparatur sipil negara, TNI, Polri, DPR, DPRD itu diwajibkan untuk mundur ketika melakukan pendaftaran sebagai pasangan calon kepala daerah. Dan terakhir, persiapan KPU dalam memfasilitasi tahapan tersebut, baik itu untuk peserta pemilu maupun untuk jajaran Bawaslu. Atau kalau untuk pilkada terdapat unsur perseorangan. Ini lebih rumit lagi mekanisme pengawasannya, mengingat bahwa pelaksanaan pendaftaran pasangan calon dari unsur perseorangan ini waktunya lebih awal, dan beberapa syaratnya juga didasarkan pada dukungan masing-masing warga masyarakat yang diwujudkan dalam surat pernyataan disertai dengan KTP elektronik. Dalam konteks ini, Bawaslu menentukan bahwa mana yang menjadi prioritas. Misal dalam dukungan perseorangan ini kita fokus terhadap kegandaan dukungan, kita fokus terhadap profesi yang tercantum dalam kartu tanda pendukung yang warga negara yang memberikan dukungan pada bakal pasangan calon perseorangan. Ini yang menjadi fokusnya. Contoh lain yang harus dilakukan pengawasan langsung yang paling mungkin mengikut sertakan peserta sekolah kader, yaitu pengawasan tahapan kampanye. Dalam konteks pelaksanaan kampanye ada beberapa hal yang memang dibatasi, baik itu waktu, kemudian pelaksanaannya, kemudian metode kampanyenya. Ini yang perlu dipahami oleh semua pihak, bahwa kegiatan kampanye ada beberapa hal yang harus ditaati oleh peserta pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Contoh, penggunaan fasilitas negara. Itu masyarakat atau peserta sekolah kader nantinya dapat ikut serta memberikan informasi kepada masyarakat, kepada jajaran pengawas apabila dalam tahapan kampanye yang sedang berjalan terdapat penggunaan fasilitas negara yang digunakan sebagai aktivitas kampanye. Yang paling sering muncul pengalaman dari pelaksanaan pemilu maupun pemilihan sebelumnya adalah penggunaan mobil dinas atau kemudian fasilitas pemerintah di tingkat kecamatan maupun desa, balai desa, kantor kecamatan. Kemudian pemasangan alat peraga dalam konteks pelaksanaan kampanye di beberapa penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan terakhir itu ada batasan terkait dengan
tempat pemasangan maupun jumlah alat peraga yang dipasang. Itu masyarakat atau peserta sekolah kader nantinya bisa ikut berpartisipasi guna memberikan informasi kepada jajaran pengawas pemilu agar pelanggaran-pelanggaran semacam itu dapat dilakukan penindakan atau lebih baik juga akan dilakukan pencegahan sebelum terjadi pelanggaran tersebut. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan dalam pertemuan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif secara daring yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan ini dapat memberikan manfaat dan peserta sekolah kader juga mendapat asupan informasi yang cukup sehingga ke depan akan bermanfaat untuk perbaikan demokrasi yang sedang kita lakukan di bangsa Indonesia oleh bangsa Indonesia. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.